lagi di channel aku Karis. Apa kabar kalian? Aku harap kabar kalian selalu baik-baik aja, dilindungin dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika memang resonate, ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonate, jangan dipaksa, karena energinya ini bersifat random, bisa terbolak-balik, bisa vibes besar. Jadi jika kalian ingin berkonsultasi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi. Oke. Hari ini mengenai tentang judul, biar nggak lama-lama ya. Mengenai tentang judul yang rindu denganmu. Seseorang yang rindu denganmu. Siapa? Seseorang yang rindu denganmu. Seseorang yang rindu denganmu. Okay. Meditation and complete. A never romantic chills begins. Your dream need inspiration. Big love in the situation. Di bottom of the decknya ada it's time to take action. Tuh kan, yang seseorang yang rindu denganmu ini ya. Seseorang ini ya kalian tahulah siapa. Yang selama ini kalian pikirkan, yang selama ini membuat kalian itu sempat membanggongkan dalam situasi yang membuat kalian itu sempat banget dibikin sedih, kecewa, baik maupun seseorang yang pernah menyakiti kamu, melainkan seperti itu. Namun alhasil ya, selama ini kalian kan sering nangis di pojokan, sering berkorban, sering selalu kasih effort sama seseorang ini pula ya. Sekarang kan kalian udah bener-bener bisa merilis energi positif, merilis energi-energi dan mengeluarkan energi-energi negatif dan membuang energi-energi negatif. Jadi kan kalian bisa legowo untuk sesuatu hal yang membuat kalian kalau nggak worth it ya udah, gue udah bener-bener bisa ngedetox diri gue yang selama ini membuat diri gue itu kayak semacam membuat kalian itu tersakiti gitu ya. Biasanya kan kalian masih saja memendam, masih saja untuk selalu bertahan dan bertahan gitu. Tapi sekarang ini kan udah di titik capek gitu ya, udah di titik udah mulai itu bangkit lah, give up, udah mulai bangkit dengan situasi-situasi yang membuat kalian kemarin sempat terpuruk gitu kan. Semua kan udah kalian buat pelajaran gitu ya. Ini seseorang ini gak tahu ya, kemungkinan besar Tuhan dan semesta sudah membolak-balikan perasaannya dia, sudah membolak-balikan dengan meluluhkan egonya seseorang ini ya. Meskipun ya habis gitu merenungkan kamu dengan kebaikan kamu, habis gitu ego lagi gitu mulu ya, sampai sekarang nggak tahu muter-muter gitu ya di fasenya sebelumnya itu. Namun di bulan-bulan ini ya, aku lihat ini bisa udah kalian rasakan, bisa juga belum kalian rasakan, bisa fase besar ya. Ini kemungkinan besar ya, ada beberapa udah mulai take action, udah mulai menghubungin kalian, namun ya itu tadi hilang lagi. Tapi biasanya kan kalian lebih ke semacam berharap gitu ya, tapi ini kan kalian udah mulai capek dengan pengharapan yang selama ini enggak kunjung datang, yang selama ini ya udah deh gitu atau segala macam gitu. Namun seseorang yang kalian fokuskan ini udah mulai ngerasa rindu dengan kamu. Karena apa? Dengan pasif-pasifan yang selama ini dia pertahankan untuk meninggikan egonya ini ya, aku lihat ini udah mulai pertimbangan dalam situasi dirinya yang selama ini dia lakukan. Ini udah mulai action dengan kamu, dengan ada yang beberapa sih mengalami kayak rindu banget sama kamu, berat rindu berat gitu. Jadi
Jadi ada yang melakukan sebuah afirmasi gitu. Jadi kemungkinan besar kan kalian tiba-tiba merasakan ya energi dengan seseorang ini, kadang ditarik gitu dengan energi seseorang yang kalian fokuskan. Tiba-tiba kok gue kangen ya sama ini, karena apa? Seseorang ini di sana itu memikirkan kamu dengan sangat fokus, makanya energi kalian itu ditarik sama seseorang yang kalian fokuskan itu gitu. Tapi ada beberapa bagian, ada beberapa sih, nggak semuanya itu udah mulai memberanikan diri dengan datang ke kamu menghampiri kamu gitu. Sepertinya seperti itu. Ada sih udah habis datang hilang, ada juga datang hanya memastikan kamu gimana kabar kamu gitu. Oke, kita kepoin lagi untuk di tarotnya. Kita lihat lagi ya. Seseorang yang rindu denganmu, apa aja sih tanda tanyanya apa? Seseorang yang rindu dengan kamu itu siapa kira-kira? Siapa sih kira-kira yang rindu dengan kamu itu? Tuh kan, the King of Swords. Ada Queen of Pentacle, ada Six of Swords, ada Page of Pentacle. Di bottom of the decknya ada Seven of Swords. Ini ya, kalian pasti udah tau lah siapa pemenang dalam tokoh selama ini, membuat kalian itu kayak terseok-seok ya. Seseorang ini ya mempunyai peran besar dalam diri kamu. Apa? Mempunyai peran dalam apa? Mempunyai peran dalam dia, seseorang ini berhasil mencuri hati kamu, yang membuat kamu sempat down dengan perilakunya seseorang ini. Karena apa? Ini kan aku lihat ya, seseorang ini sangat bagus untuk memanipulatif dengan perasaannya sendiri. Padahal aku lihat ini perasaannya dia tuh kangen iya, rindu iya, tapi dia enggak mau untuk melakukan sesuatu hal untuk action dengan kamu, tapi lebih ke manipulatif. Karena ini kan aku lihat kan dia kan cukup cerdik gitu dengan melakukan situasi yang membuat kalian itu kadang, masa sih dia rindu sama gue, masa sih dia kangen sama gue gitu, apa gue yang kegeeran ya, apa gue yang kangen terlalu dalam sama dia, kok tiba-tiba gue teringat dia gitu. Tapi dengan aku lihat ini ya, seseorang yang kalian fokuskan juga membuat tarikan energi itu kerasa ke kamu, dibandingkan yang kemarin-kemarin itu dengan masa sih iya, masa sih itu, masa dengan nggak percaya yang kalian lakukan gitu ya. Tapi ini aku lihat udah mulai dia tuh rindu banget sama kamu, makanya gimana ya, ada tarikan batin gitu. Kadang kamu sempet sih memimpikan dia. Biasanya kalau kalian memimpikan dia itu langsung baper atau segala macem bla 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 gitu. Tapi sekarang hanya mimpi doang, capek gue mimpi mulu nggak datang terus, buat apa gitu kan. Aku lihat sih seperti itu. Karena apa? Dengan rasa capek kalian kali ya, udah mulai capek banget dengan situasi seperti ini. Tapi dianya udah mulai menjauh. Ada juga sih udah mulai mendekat dengan penyesalan yang dia lakukan ke kamu gitu. Ada juga ini lucu sih, abis pergi datang lagi, abis datang pergi lagi ya, muter-muter mulu. Karena apa? Seseorang ini kan lebih ke tertutup, misterius, padahal sangat rindu dengan kamu. Iya, rindu banget dengan kamu. Seseorang yang rindu denganmu, siapa sih kira-kira? Ciri-cirinya siapa aja? Ada The Magician, wow. Ada Ten of Pentacle, King of Cup,
wow. Oke, ini keluar lebih ya, nggak apa-apa deh, gue hitung. Di bottom of the deck-nya ada the Tower. Sebenarnya ya, seseorang ini yang kalian fokuskan ini ya, yang rindu dengan kamu, seseorang ini ada juga dengan orang terdekat kamu, ada juga dengan pertemanan yang pertemanan kalian ini kan sempat saling menjauh ya kalian, karena ada sesuatu problem yang membuat kalian baik maupun seseorang ini kan sempat ngejauh. Tapi ini dengan dengan sesuatu hal yang pernah menyakiti kamu ya, dengan sesuatu hal yang pernah menyakiti kamu ini, dia sadar juga kalau gue tuh salah, pernah membuat kamu kecewa, tapi gue rindu banget dengan pertemanan kita, dengan kita pernah ketemu, kita pernah sharing baik maupun karena ini kan relasinya hanya sebuah pertemanan, ada friendly doang gitu. Tapi seseorang ini di sana ada yang kangen banget sama kamu. Ada juga ya cinta rahasia, cinta bersegi-segi juga iya. Dia nih kangen banget dengan kamu ya, meskipun gue udah mempunyai suatu beda alam gitu, maksudnya bukan beda alam lu di planet Mars baik maupun gue di planet Pluto, enggak, baik maupun gue udah mempunyai keluarga, lu belum. Maksudnya cinta berpetak-petak lah, seperti itu maksud aku seperti itu. Tapi ya udah, meskipun kita nggak bisa bersama, namun melainkan hal kita meskipun nggak bisa bersama, kita harus berteman gitu. Apa meskipun kita nggak bisa memiliki, tapi gua harap kita harus bisa berteman lah gitu, bukan malah kita saling menjauh gitu. Karena ada seseorang ya yang childish juga, itu berpikir tentang kalau gue nggak bisa memiliki lu, ngapain gue harus berteman sama lu gitu. Ya lebih baik kita musuhan, lebih baik kita ini itu ini. Sebenarnya ada beberapa ini ya, dia rindu banget sama kamu, seseorang ini kangen banget dengan kamu, kangen banget dengan sifat kebaikan kamu, dengan seseorang yang sempat banget menyakiti kamu juga. Ini rindu banget, ingin banget nyamperin kamu, ingin datang dan memberikan gift buat kamu, yang selama ini dia pertahankan dengan rasa egoisnya, dengan rasa kayak egonya itu kan egois banget ya. Ini udah mulai hancur egonya yang selama ini dia kasih makan egonya dengan menyakiti kamu ya. Dia hancur sendiri dengan keras kepalanya dia gitu. Makanya kalau kita sayang ya bilang sayang aja, daripada sayang habis gitu kita tahan sendiri, yang ada kan malah membuat diri kita makin sakit hati tersendiri ya, menyakiti diri kita baik maupun menyakiti mental kita sendiri ya kan. Ya namanya kalau ya gitulah, namanya juga hubungan adik-adik ya. Ada juga ini ya beberapa bagian rindunya ini diutarakan dengan meditasi untuk sebuah afirmasi dengan menyebut nama kamu. Kalau gue tuh kangen banget sama kamu. Ada juga yang hanya bisa melihat foto kamu dengan sebuah alasan, dia nggak ada keberanian untuk datang ke kamu, hanya bisa melakukan afirmasi, meditasi baik maupun ya seperti itulah. Spiritual ini aku lihat ini energinya spiritual sangat kencang banget. Oke. Heart to heart conversation, true love, chemistry. Di bottom of the deck-nya ada trust. Ini sebenarnya ya, cinta itu nggak rumit sebenarnya kalau aku lihat ini. Tapi yang rumit itu seseorang yang nggak bisa mengerti dengan situasi sebenarnya. Kalau misalkan sayang ya udah kita utarakan, jangan
banyak drama, jangan banyak ini banyak itu. Ya udah, kita perbaiki dengan heart to heart, dengan hati ke hati. Lu mau ngomong apa, gue nggak mau ngomong apa. Kalau lu rindu sama gue, ya udah lu tarakan, kan gitu ya. Tapi ini banyak muter gitu. Habis gitu ngasih makan egonya, masih ngasih makan gengsinya segala macam, dan hal sebagainya yang membuat dirinya sendiri yang tersakiti. Sebenarnya ini aku lihat ini ya, chemistry-nya ini sangat kuat sih. Aku lihat kamu sama dia, aku lihat seperti itu. Meskipun ya, kalau seseorang yang kalian fokuskan datang gitu ya dengan memperbaikin, sebenarnya udah selesai dengan memperbaiki hubungan ya. Tapi ini gimana, aku lihat orang ini banyak drama, banyak ini banyak itu, terus mencari kesana kemari, kemana kesana. Ya namanya kan, kalau gimana ya, kalau seseorang yang childish kan banyak drama juga. Padahal kita kan gak butuh sebuah kedramaan, tapi butuh sebuah kepastian. Tapi dengan rasa dianya yang memberi makan egonya terus menerus, membuat dianya itu kan makin pasif buat kamu, makin menjaga jaraknya antara kamu sama dia, itu kan makin pasif, yang membuat dianya sendiri yang tersakiti. Karena apa? Dia nggak bisa datang ke kamu, dia nggak bisa ini ke kamu. Kalau misalkan gua nggak ngeblokir WA baik maupun sosmed lu, gue nggak bakalan kecarikan seperti ini, karena gue tuh rindu banget sama kamu yang biasanya lu selalu ngasih support, effort segala macem. Tapi sejak lu hilang, gimana nggak hilang, orang diblokir semua ya kan, udah menghilang, ngeblokir, lari dari permasalahan. Jadi ya udah, ini aku lihat ini kan ada penyesalan yang dia rasakan sama kamu, yang pernah sayang banget kamu sama dia, tapi ini sekarang dia mulai sayang banget sama kamu. Selama ini dia ngerasain kalau lu tuh orang yang terbaik buat gue gitu. Oke, aku harap readingannya cukup sampai di sini ya. Dan jika memang resonat, ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonat, jangan dipaksa, karena energinya ini bersifat random, bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Jika cocok, terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendukung di channel aku. Bye bye, terima kasih.